Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar abang-abang, kakak-kakak semua? Ustadz dan ustazah doakan semoga abang-abang, kakak-kakak kelas 6 dan juga keluarga sehat, bahagia dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ananda semua, mari kita awali perjumpaan ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik ananda semua, pada perjumpaan kali ini pelajaran Al-Quran kita yaitu Tahsin Surah Al-Qalam ayat 9 sampai ayat 12. Kemudian Ustadz dan Ustazah akan menjelaskan kandungan ilmu tajwid yang ada pada ayat 9 ini sampai ayat 12. Karena banyak sekali kandungan ilmu tajwid yang ada pada ayat ini, untuk itu nantinya Ustadz akan fokus kepada mad tabi'i. Nah, baik Anda semua, sebelum itu Ustadz akan bacakan contoh bacaan tahsin surah Al-Qalam ayat 9 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wa la tuti' kulla hallafin mahin. Hammazim masya'in binamim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Baik Anda semua, silahkan diperhatikan pada makro kali ini ayat 9, 10, 11, dan 12 ada beberapa ilmu tajwid atau kandungan ilmu tajwid yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah ini namanya mad tabi'i. Waddu ya, nanti Ustadz akan jelaskan apa-apa aja tanda-tandanya daripada mad tabi'i ini. Selanjutnya ini mad lain atau mad lain lau. Kemudian tud. Ini huruf qalqala, tudhinu fayudhinun. Ya, juga qalqala. Kemudian fayudhinuna, asalnya ini adalah mad tabi'i. Namun karena kita berhenti di sini, waqaf di sini, maka menjadi mad arid lis sukun. Nah, di sini panjangnya boleh 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Namun utamanya di sini oleh ulama qiraah mengutamakan mad arid lis sukun itu dibaca 6 harokat. Fayudhinun. Ya, selanjutnya wala, ini juga mad tabi'i. Wala tuti' kulla halla. Halla ini juga mad tabi'i. Hallafim ma, ini namanya idgham bi gunnah ya. Tanwin bertemu huruf mim. Ya, itu namanya idgham bi gunnah. Kemudian hallafim mahinin. Mahinin ini asalnya adalah mad tabi'i, namun kita berhenti atau waqaf di sini maka menjadi mad arid lis sukun. Selanjutnya hammazim masya'im. Hamma ini juga mad tabi'i. Hammazim ini namanya idgham bi gunnah. Masya'im
ini namanya mad wajib. Masyaim, ya, ada hamzah satu sesudah mad dalam satu kata. Masyaim binamim. Masyaim bi, ini namanya iqlab, ya, iqlab. Masyaim bi. Binamim ini juga mad tabi'i, namun karena kita berhenti atau berada di akhir ayat, kalau wakaf, jika kita wakaf di sini menjadi mad arid lisukun, panjangnya 6 harokat yang diutamakan oleh para imam qiraah. Ya, boleh 2, 4, dan 6. Binamim. Selanjutnya manna, ini juga mad tabi'i. Kemudian manna'il lil, ini idgham bila gunnah. Lil khairi mu'tadin, ini izhar, ya. Tanwin berjumpa atau bertemu huruf hamzah. Mu'tadin asimin. Asimin ini asalnya adalah mad tabi'i, namun kita wakaf di sini maka menjadi mad arid lisukun, panjangnya 2, 4, utamanya adalah 6 harokat. Jadi di akhir ayat 9, di akhir ayat 10, di akhir ayat 11, di akhir ayat 12 semuanya mad arid lisukun, ya, utamanya dibaca 6 harokat, dipanjangin sampai 6 harokat. Fayudahinun. Begitu juga dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini juga dibaca panjang 6 harokat. Selanjutnya ayat 10, Maihin, dipanjangkan juga sampai 6 harokat. Binamim, akhir ayat 11 dan akhir ayat 12 asim. Baik anak Ustadz, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, penjelasan tentang mad. Arti mad menurut bahasa adalah tambahan, ya, menurut bahasa adalah tambahan. Sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan. Apa yang dipanjangkan adalah suara ketika mengucapkan huruf mad. Jadi sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf mad. Nah, anak-anak ustadz dan ustazah, huruf mad ada 3, yaitu waw sukun yang huruf sebelumnya berharokat dhammah, ya, waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah. Kemudian ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh. Yang terakhir adalah alif yang sebelumnya berharokat fathah. Baik anak ustadz, ini contoh nuhiha, ya kan. Yang pertama adalah waw sukun yang didahului harokat dhammah, ya, huruf sebelumnya berharokat dhammah. Ini nu. Selanjutnya ya sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh, hi, nuhi. Selanjutnya alif, ini alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah, nuhiha, panjangnya semuanya 2 harokat. Baik anak ustadz yang berbahagia, anak ustadz dan ustazah yang berbahagia, adapun mad secara umum terbagi menjadi mad asli dan mad far'i. Ya, mad asli dan mad far'i. Apa itu mad asli? Yaitu mad yang tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah atau sukun, tetapi di dalamnya terdapat salah satu dari huruf mad. Huruf mad tadi ada waw sukun yang huruf sebelumnya berharokat dhammah. Kemudian ya sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasrah, dan yang terakhir adalah alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Kadar panjang dari mad ini adalah 2 harokat. Jadi mad asli ini panjangnya 2 harokat, yang termasuk dalam kategori mad asli dalam riwayat Hafs dari Asim. Hafs an Asim adalah mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad tamkin, dan yang terakhir adalah mad silah kasirah. Nah, Nana Ustadz,
pada perjumpaan kali ini Ustadz akan fokus membahas mad tabi'i ya. Apa itu mad tabi'i? Kita simak penjelasan berikutnya. Nah, anak-anak Ustadz dan Ustazah, ini mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Mad tabi'i ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya tidak berupa huruf hamzah atau huruf mati, sukun, atau huruf yang bertasydid ya. Nah, huruf jadi mad tabi'i itu adalah apabila huruf mad yang sesudahnya tidak berupa huruf hamzah, sesudah mad ya, sesudah huruf ini tidak ada huruf hamzah atau bukan huruf mati atau bukan huruf bertasydid. Nah, itu penjelasan daripada mad tabi'i. Contohnya ini fayudhinuna. Nah, setelah mad ini, setelah huruf mad ini, huruf mad di sini adalah waw nak ya. Huruf madnya adalah waw. Nah, sesudahnya bukan huruf hamzah atau huruf sukun atau huruf bertasydid. Nah, contoh ini juga ini waddu. Selanjutnya yang ya sukun. Nah, di sini adalah tanda madnya adalah ya sukun ya. Ini juga ya sukun. Sesudah mad ini, huruf mad ini kan bukan hamzah, bukan juga huruf sukun, bukan juga huruf bertasydid. Jadi ini adalah mad tabi'i. Asimin juga mad tabi'i. Selanjutnya adalah alif ya. Huruf madnya di sini adalah alif. Wala halafin, kan sesudah alif mad, huruf madnya sesudah mad ini bukan huruf hamzah, bukan huruf sukun, bukan huruf bertasydid. Ini hammazin. Nah, ini juga ya alif. Nah, sesudah huruf madnya bukan huruf hamzah, bukan huruf sukun, bukan huruf yang bertasydid. Jadi ini namanya mad tabi'i. Begitu juga dengan manna'in. Nah, jika ini kan huruf mad. Jika sesudah huruf mad ini adalah hamzah atau hurufnya sukun atau hurufnya bertasydid, maka bukan disebut dengan mad tabi'i. Ya, panjangnya lebih daripada 2 harokat. Baik anak ustaz dan ustazah, kita lihat kembali yang menjadi materi kita hari ini, yaitu surah Al-Qalam ayat 9, ayat 10, ayat 11 dan ayat 12. Nah, kita lihat di sini yang mana saja mad tabi'i ya. Mad tabi'i yang pertama di sini adalah waddu. Ya, ada waw sukun yang huruf sebelumnya berharokat dhammah. Waddu. Nah, apa tadi? Penjelasannya mad tabi'i ialah yang huruf sesudahnya bukan hamzah, bukan huruf sukun, dan bukan juga bertasydid. Ya, waddu law sesudahnya adalah lam. Waddu law, lamnya tidak bertasydid. Jadi ini namanya mad tabi'i. Waddu law tudhinu fayudhinun. Nah, fayudhinuna, jika kita berhenti di sini, kita wakaf di sini, bukan lagi mad tabi'i, tapi namanya mad arid lisukun. Kenapa mad arid lisukun? Karena nunnya di sini kita sukunkan. Fayudhinun. Ya kan tadi mad tabi'i jika sesudahnya bukan sukun, bukan hamzah, dan bukan tidak bertasydid. Nah, di sini nunnya disukunkan, maka menjadi mad arid lisukun. Fayudhinun, lebih daripada 2 harokat. Ya, dipanjangin, bagusnya adalah 6 harokat. Selanjutnya mad tabi'inya wala. Di sini tanda madnya adalah alif. Wala tuti' kulla
halla. Halla ini juga mad tabi'i. Madnya adalah, huruf madnya adalah alif, ya. Halla fim mahinin. Mahinin jika kita wasol atau kita melanjut, ini namanya mad tabi'i, ya. Tanda madnya adalah ya. Ya. Tadi penjelasannya huruf ya sukun yang sebelumnya berharokat kasrah. Nah, sebelum huruf ya ini adalah berharokat kasrah, hinin, mahinin. Namun karena kita berhenti di sini menjadi mad arid lisukun. Kenapa? Karena nunnya disukunkan atau dimatikan. Mahin. Jadi bukan lagi mad tabi'i tapi mad arid lisukun. Selanjutnya hammazin, ini hamma juga mad tabi'i. Tanda madnya adalah alif, ya. Alif. Selanjutnya, nah ini masya. Ingat tadi penjelasannya adalah mad tabi'i itu jika sesudah huruf mad bukan hamzah, bukan sukun, bukan tasydid. Nah, di sini adalah hamzah. Huruf hamzah sesudah huruf mad. Ini huruf madnya alif, ya, hamzah. Jadi ini bukan mad tabi'i tapi mad wajib. Mad wajib, ya nak, mad wajib. Masya'im binamim. Ya, panjangnya adalah 4 sampai 5 harokat. Masya'im. Nah, ini hamzanya dalam satu kata. Maka dibaca 5 harokat. Dalam ilmu tajwidnya adalah mad wajib. Masya'im. Dari mana taunya ini adalah mad wajib? Karena sesudah tanda madnya ini di sini adalah alif. Sesudah mad ini adalah hurufnya hamzah. Jadi dibaca 5 harokat, namanya mad wajib. Binamimin. Binamimin jika kita baca lanjut ke manain wasol, ya kita tidak berhenti di sini, ini dibaca 2 harokat. Contohnya binamimim manna'il lil khairi, itu dibaca mad tabi'i, ya. Namun karena kita berhenti di sini, wakof di sini, maka menjadi mad arid lisukun. Binamim, ya. Selanjutnya manna'in. Nah, ini juga mad tabi'i. Tanda madnya adalah alif. Ya, manna'il lil khairi mu'tadin asimin. Ini juga mad tabi'i. Aslinya atau asalnya adalah mad tabi'i. Asimin. Karena ada ada ya sukun sebelumnya, yang sebelumnya huruf kasrah, ya. Ini tanda madnya adalah ya sukun, sebelumnya berharokat kasrah. Ini yang berharokat kasrah, huruf sa-nya asimin. Namun karena kita wakof di sini, maka berubah menjadi mad arid lisukun, mu'tadin asim. Baik, Ustadz bacakan kembali, ya, ayat 9 sampai ayat 12. Silahkan Ananda simak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wa la tuti' kulla hallafim mahin. Hammazim masya'in binamim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Sadaqallahul azim.
Baik, Ananda semua, demikian materi dari Ustadz dan Ustazah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.